Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa kelas 10 MIPA maupun IPS SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada mata pelajaran pendidikan Al-Quran Hadis, masih di bab pertama dengan tema menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Namun sebelum kita ke materi selanjutnya, mari kita awali dulu dengan baca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, kompetensi dasar masih sama dengan video sebelumnya, namun materi yang kita pelajari hari ini yang berbeda. Di video sebelumnya kita sudah belajar pada materi pokok di nomor yang kedua. Sedangkan melalui video ini kita akan melanjutkan ke nomor 3, yaitu hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah an-nafs. Untuk penilaiannya adalah menghafal sebagaimana yang sudah ditentukan dari awal. Nah, bagaimana bunyi hadis riwayat muttafaqun alaih dan apa itu mujahadah an-nafs? Sebelum kita ke situ, kita ke indikator pada video ini. Indikatornya adalah seperti ini. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini mujahadah nafs, husnudzon dan ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian kita harus berperilaku kontrol diri sesuai dengan mujahadah nafs, husnudzon dan ukhuwah sebagai implementasi dari perintah Allah dan sunnah Rasul. Nah, ini yang ketiga, menganalisa hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah an-nafs. Nah, apa yang dianalisa nanti artinya. Dan yang terakhir mendemonstrasikan hafalan. Jadi sudah selaras ya penilaiannya dengan indikatornya. Nah, bunyinya bagaimana? Nah, sebelum itu kita belajar dulu pokok-pokok istilah yang akan kita pakai dalam video ini atau dalam materi ini. Dalam menghiasi diri dengan akhlak terpuji, kita akan terbiasa dengan istilah mujahadah an-nafs. Apa sih mujahadah an-nafs itu? Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Jadi menahan diri. Nah, itu mujahadah an-nafs ini. Kemudian husnuzon, ini sering kita dengar. Husnuzon itu apa? Sikap berprasangka baik atau positive thinking. Jadi ini istilahnya, artinya juga ini maksudnya. Dan yang terakhir ada ukhuwah. Apa sih ukhuwah? Ukhuwah sering diartikan dengan persaudaraan. Persaudaraan seperti apa yang dimaksud? Perasaan simpati dan empati antara dua atau lebih orang. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai rasa simpati kepada orang lain dan empati kepada orang lain, nah di situ letak persaudaraan. Tapi kalau tidak ada simpati dan empati, ya itu belum masuk dalam persaudaraan. Itu ya, ini istilah-istilah yang perlu Ananda tahu maksudnya apa. Nanti kalau terlalu cepat bisa di-pause dan dibaca. Nah, ini adalah bunyi hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah
An-Nafs. Di Anda yang sudah membawa buku paket pendidikan Al-Quran Hadis kelas 10 bisa dilihat pada halaman 13. Nah, seperti ini. Kita baca terlebih dahulu. Laisa syadidu bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kurang lebih seperti itu bacanya. Nah, jika ada yang belum lancar, belum mahir, belum bisa membacanya, kita baca bagian demi bagian. Jadi satu baris. Karena ini hadis, kita tidak perlu menggunakan hukum tajwid dalam membaca ini. Maksudnya tidak perlu menggunakan ketika wakaf harus dimatikan ataupun menggunakan banyak hukum bacaan dalam Al-Quran, karena ini sebuah hadis. Kita baca yang pertama. Laisa syadidu bisura'ati. Saya ulangi. Laisa syadidu bisura'ati. Saya ulangi. Laisa syadidu bisura'ati. Cukup ya, udah Bapak pelankan. Baris yang kedua. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu. Bapak ulangi dengan cepat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu. Bapak ulangi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu. Bapak ulangi sekali lagi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu. Baris yang terakhir. Indal ghadab. Bapak ulangi. Indal ghadab. Saya ulangi. Indal ghadab. Udah ya. Nah, ini adalah arti per kata. Laisa, bukanlah asyadidu, orang yang kuat, bisura'ati, pandai bergulat. Innama, sesungguhnya, asyadidu sama dengan ini tadi, orang yang kuat. Alladzi, yang yamliku, mengendalikan nafsahu, dirinya, inda, ketika al-ghadab, itu marah. Nah, ini arti per kata. Arti secara keseluruhan bagaimana? Nah, ini orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah an nafs. Maksudnya apa sih? Nah, di dalam Islam itu mempunyai pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau orang yang tangguh. Jadi bukan mereka yang selalu menang saat bertarung, selalu menang dalam berkelahi maupun bergulat. Nah, namun orang yang kuat menurut pengertian Islam adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, kemudian kandungan yang lain, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini pasti banyak sekali lika-liku, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan. Nah, kita harus mempunyai kontrol diri untuk mengontrol diri kita dengan baik dan tidak keluar dari norma-norma yang sudah ditentukan. Dan ketiga, kemenangan atau keberhasilan hanya didapat atau diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran. Jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil itu ya orang yang dapat mengendalikan
dirinya sendiri, baik dalam keadaan marah maupun hal-hal yang lain. Nah, ini kurang lebih isi kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal. Penilaiannya yaitu Ananda diminta mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah an-nafs beserta artinya. Nah, jangan lupa berikan sedikit penjelasan dari hadis tersebut. Maksudnya penjelasan apa sih yang dimaksud dalam hadis tersebut, penjelasannya apa, diberikan contoh bisa lebih baik, begitu ya. Nah, tahapan-tahapan menghafalnya sudah jelas seperti biasanya, mengawali dengan salam, menyebutkan identitasmu, menyebutkan identitas tugas, mendemonstrasikan hafalan, diberikan penjelasan, kemudian baru ditutup dengan salam. Nah, pedoman skornya masih sama seperti yang kemarin. Bisa Anda lihat dan Anda baca untuk mendapatkan skor maksimal. Bagaimana caranya? Nah, mungkin itu yang dapat Pak Falah berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada terkendala bisa menghubungi Pak Falah secara langsung. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.